Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada hari ini yang cerah. Masya Allah, Allah kasih cuaca cerah untuk kita bisa menimba ilmu yang dengan waktu yang terbatas, semoga memberikan manfaat yang banyak. Barakallahu fikum. Bersama Fatwa TV dan Ustadz yang masuk live interaktif pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala, dan beliau posisinya ada di kota Martapura, dan kita tersambung secara elektronik ya, telekonferensi begitu ya. Barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV, untuk bertanya, dan kami nantikan nih pertanyaan dari teman-teman semua, bisa menghubungi nomor telepon WhatsApp call di 0821 7000 6087 ya, 0821 7000 6087 ya. Di save dulu nomornya, kemudian dicari sinyal yang bagus, baru ditelepon. Bicara dengan Ustadz, bertanya sesuai dengan temanya ya. Barakallahu fikum. Dan tidak berpanjang lebar, coba sekarang kita sapa Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar antum, Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Kami senang sekali bertemu dengan antum dan bisa bertanya jawab bersama pemirsa nanti yang akan mengajukan pertanyaan insya Allah. Dan kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang meluangkan waktunya di tengah kesibukan antum. Pastinya kita tahu antum sibuk mengajar di sana. Alhamdulillah Ustadz. Ya Ustadz, ya Ustadz, di pagi hari ini kami, pagi di Jakarta ya Ustadz, di tempat antum udah mulai siang ya. Iya. Ya, di pagi hari ini di Jakarta dan sekitarnya, ya, kami ingin mendapatkan dengan waktu yang sedikit, tapi ingin mendapatkan faedah dari antum berupa nasihat, dan insya Allah nasihat itu semoga bermanfaat untuk kami semua di sini. Barakallahu fiikum. Tafadhal Ustaz. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Fatwa TV yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebuah musibah yang besar bagi seorang muslim adalah ketika dia terjerumus dalam perbuatan dosa, ketika dia berkubang dalam lubang kemaksiatan. Maka ini adalah sebuah malapetaka yang sangat menakutkan bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa itu beraneka ragam, macam bentuknya sangat banyak. Tetapi ada satu dosa yang sangat berbahaya, dan inilah wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika diminta oleh seseorang untuk meringkaskan ilmu. Ada seseorang datang kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar," kata orang ini, "ringkaskanlah ilmu." Kata Umar, "Ilmu itu sangat banyak, tidak mungkin saya bisa meringkaskannya. Tapi kalau saya ingin meringkaskan untuk kamu," kata beliau, maka kata beliau, "Hendaklah engkau," kata beliau, "ketika engkau antalqallah, engkau bertemu Allah nanti besok," kata beliau, "tidak memikul sama sekali di dosamu kezaliman kepada manusia. Khamisal batan, tidak memakan harta manusia secara zalim. Wa kafil lisan an a'radihim, dan lisanmu menjaga dari meruntuhkan, menghancurkan kehormatan mereka." Dalam azhar ini Umar mengatakan bahwasanya, ya, kalau engkau bisa nanti kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bertemulah engkau kepada Allah dalam kondisi tidak berbuat zalim,
dalam kondisi engkau tidak berbuat maksiat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau itu yang bisa kau lakukan maka lakukanlah. Karena kezaliman, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat pemirsa Farwa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang sangat besar. Dan dosa kezaliman itu bisa berkaitan dengan lisan, bisa berkaitan dengan harta, bisa berkaitan dengan fisik seseorang, ya, pernah memukulnya, pernah melukainya, pernah kita mengambil hartanya, pernah kita menggibahnya, pernah kita jatuhkan kehormatannya. Maka ini di antara bentuk-bentuk kezaliman. Dan kezaliman ini disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, ma min dhanbin ayyu'ajjilallah li sahibil uqubah ma yaddakhir lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim. Kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia ini, ya, dan kemudian dosa itu masih tersisa lagi di hari kiamat kelak, disimpan lagi hukumnya dari kiamat kelak, daripada dosa berbuat zalim dan memutus tali silaturahim. Dan kezaliman, kata Nabi SAW, az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu membawa kegelapan nanti di hari kiamat kelak. Di saat manusia butuh dia keterangan agar dia selamat dari sirat, ya, maka kezaliman itu meredupkan cahaya dimiliki oleh orang beriman. Dan kezaliman itu, Allah tidak akan mengampuni dosa Anda berbuat zalim kepada manusia sampai Anda minta maaf. Kalau dosa itu hubungannya antara Allah, selesai, Anda bertaubat, selesai. Tapi kalau dosa itu berhubungan antara Anda dengan orang lain, ini yang ribet, ini yang susah. Anda harus minta maaf kepadanya. Maka banyak orang itu tidak sadar dia berbuat zalim kepada saudaranya sesama muslim. Di antara kezaliman yang banyak tidak disadari oleh sebagian besar kaum muslimin atau sebagian besar orang beriman adalah kezaliman kepada pasangannya. Seorang suami menzalimi istrinya, istri menzalimi suaminya. Seorang ayah menzalimi anaknya, anak menzalimi orang tuanya. Ini kezaliman yang sering tidak disadari oleh kebanyakan orang. Ini sebuah perbuatan yang banyak orang tidak engah dalam masalah ini. Karena mindset sebagian orang itu beranggapan zalim itu kalau saya berhubungan dengan orang lain, dengan tetangga, dengan teman. Kalau saya berbuat tidak baik itu zalim. Tapi dia lupa kalau seandainya dia berbuat tidak baik pada pasangan itu juga zalim. Itu ada juga perbuatan dosa. Jangan sampai pasangan tersebut meninggal kemudian Anda baru sadar kesalahan Anda. Maka Nabi SAW mengingatkan dari dosa-dosa zalim ini. Dan Nabi SAW pernah berpesan kepada Mu'ad. Kata Rasulullah, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Kata Nabi, wahai Mu'ad, berhati-hatilah engkau dari perbuatan zalim. Sesungguhnya tidak ada antara dia dengan Allah itu hijab kalau dia berdoa. Doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, ya, doa orang yang terzalimi. Anda jangan mengira bahwasanya ketika hukuman itu tidak ada di dunia, Anda kira selamat dari dosa kezaliman yang pernah kita lakukan. Tidak, Anda tidak akan lepas dari hukuman dari dosa kezaliman. La tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tasqasu fil absar. Jangan kalian kira bahwasanya Allah itu lalai dari apa yang kalian lakukan. Tetapi Allah itu cuma akhirkan hukuman tersebut di hari mata terbelalak. Maka seorang muslim maka berusaha dia ketika dia punya kezaliman kepada saudaranya minta maaf. Segera dia minta maaf. Sebelum datang di hari tidak ada manfaat maaf kita nanti di hari kiamat tersebut. Datang di hari yang tidak ada manfaat dinar dan dirham. Maka kalau kita punya berbuat zalim kepada siapapun, kepada saudara kita, kepada istri kita, kepada suami Anda, kepada anak kita, siapapun yang kita pernah berbuat zalim, falyatahallalhu, kata Nabi. Man kana inda mazlamatun li akhihi falyatahallalhu. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka minta maaf. Maka minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita berbuat zalim. Karena itu menjadikan kita nanti bertemu dengan Allah khafifadz dhahr, kata Umar. Ya, punggung kita ringan, tidak membawa kezaliman kepada orang lain. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat.
mungkin yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas peringatannya dan nasihatnya. Masya Allah, semoga kita bisa paham dan kemudian bisa mengamalkan dan meminta halal untuk orang-orang yang sudah kita zalimi ya. Sedikit banyak mesti ada yang barakallahu fikum, terutama saya pribadi, barakallahu fikum. Dan Ustaz, seperti kita bisa masuk dari pertanyaan pertama, datang dari Fulanah di Jawa Barat. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Haikal. Ustaz, saya ingin bertanya, jika seseorang bermimpi bertemu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an dan Anas bin Malik radhiyallahu an, lalu di dalam mimpi itu Ibnu Abbas memegang kedua lengan atas Anas bin Malik, lalu memperkenalkan kepada orang yang bermimpi itu dengan mengatakan bahwasanya ini Anas bin Malik. Lalu sebaliknya Anas bin Malik memegang kedua lengan Ibnu Abbas lalu memperkenalkan kepada yang bermimpi bahwasanya ini adalah Ibnu Abbas. Dan di dalam mimpi itu keduanya berpesan agar si hamba Allah ini yang bermimpi mengumpulkan dan mencatat sekaligus menghafal hadis-hadis dari Nabi SAW. Sedangkan kondisi yang bermimpi itu seseorang yang belum bisa berbahasa Arab dan belum hafal 30 juz ya. Terus kemudian lantas dengan mimpi ini apakah bisa diartikan dengan bahwa si fulan yang bermimpi ini harus menghafal hadis-hadis menjadi wajib baginya atau sunnah baginya? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, mimpi itu ada 3 macam. Ada mimpi yang baik, ada mimpi itu datang dari syaitan, dan ada bunga-bunga mimpi. Maka mimpi yang baik tentulah pasti benar. Mimpi yang baik itu pastilah benar. Permasalahan mimpi baik ini adalah tidak semua orang bisa memahami mimpi tersebut. Mimpi itu ada yang bisa dipahami, ada yang tidak bisa dipahami, perlu butuh ditakwil. Maka mimpi-mimpi yang butuh ditakwil tidak semua orang yang bisa mentakwilnya. Tidak semua orang yang bisa mentakwilnya. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan kelebihan oleh Allah, yang orang bertakwa, ya diberikan kemampuan oleh Allah yang bisa menafsirkan mimpi. Bahkan di antara sahabat pun tidak sanggup mereka menafsirkan mimpi, sebagian sahabat. Oleh karenanya tidak semua orang bisa menafsirkan mimpi. Apa yang dimimpikan tadi kalau ditanyakan kepada saya apa penafsirannya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa penafsirannya. Yeah. Yang kedua, tapi saya yakin insya Allah itu adalah mimpi yang baik. Ya, mimpi yang baik bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini tentu adalah mimpi yang luar biasa. Tetapi apa makna dari mimpi tersebut? Jawabannya saya tidak tahu karena saya tidak memiliki ilmu dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, apakah mewajibkan dari mimpi tersebut kita harus menghafal hadis? Mimpi tidak boleh mengambil sebuah hukum. Dalam mimpi tidak bisa dijadikan sebuah hukum. Maka pertama, menghafal hadis bukan sebuah kewajiban. Menghafal hadis Nabi tidak ada kewajibannya seorang menghafal hadis. Tapi dianjurkan orang bisa menghafal hadis Nabi, tapi bukan sebuah kewajiban. Jadi apakah yang bermimpi tadi wajib menghafal hadis? Tentu jawabannya tidak. Yang kedua, mimpi tidak mengambil sebuah hukum, tidak menentukan hukum. Ya, karena hukum itu diambil dari wahyu, bukan dari mimpi. Hukum itu diambil dari Quran dan Sunnah, bukan diambil dari mimpi. Oleh karenanya pertama, menghafal hadis itu secara asal tidak wajib, dan orang yang bermimpi tersebut pun juga tidak wajib dia menghafal hadis Nabi SAW. Terus apa arti mimpinya? Wallahu a'lam. Ya, mungkin bisa ditanyakan nanti kepada orang yang paling paham tentang penafsiran dalam masalah mimpi. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi tidak mudah untuk, bukan sembarang orang untuk bisa menaklukkan mimpi ya. Yang jelas mimpi ada 3 tadi Ustaz ya. Mimpi ada 3 ya, yang baik, yang buruk dari setan, yang kedua bunga ya. Bunga, sekedar bunga. Hiasan ya maksudnya Ustaz ya, hiburan. Kemudian ini pertanyaan berikut ini datang dari John, Bapak John di Sumatera Selatan. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Haikal, izin bertanya Ustadz, mohon atau tolong jelaskan hadis yang seperti ini bunyinya Ustadz, bahwa memasukkan kesenangan ke hati atau menolong seseorang lebih aku cintai dari
pada itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Lantas yang menjadi pertanyaannya, apakah pahalanya lebih besar dari pahala itikaf di masjid tersebut? Ya Ustadz, mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Baik, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bahwasanya memasukkan kecintaan kepada saudaranya lebih aku cintai, kata Nabi SAW, dari beriktikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Ya, apakah mencintai saudara tersebut dia termasuk ya lebih besar pahalanya daripada beriktikaf di Masjid Nabawi? Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dia di dalam sebuah hadis disebutkan ya seseorang ya memasukkan kecintaan kepada saudara-saudaranya. Nabi SAW pernah bersabda, Nabi mengatakan min afdalil a'mal, atau dalam sebagian riwayat afdalul a'mal an tudkhila ala akhikal mu'min surura. Kata Nabi SAW, di antara amalan yang paling bagus, kata Nabi SAW, adalah ya memasukkan cinta engkau, masukkan kebahagiaan pada saudaramu seseorang muslim. Adapun masalah lebih afdal daripada iktikaf itu disebutkan dalam hadis ini, tapi tidak ada hubungannya dengan memasukkan kecintaan. Mungkin ada dari sisi lain. Disebutkan bahwasanya dalam hadis disebutkan, kata Nabi, li an amsi ma'a akhihi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'tikafa fi hadzal masjid. Kata Nabi SAW ya bahwasanya saya pergi ya untuk memenuhi hajat saudara saya, itu kelanjutan dari hadis tadi. Saya pergi memenuhi hajat saudara saya, itu lebih saya cintai ketimbang saya beriktikaf di Masjid Nabawi ini satu bulan. Jadi hubungannya tadi lebih saya cintai daripada iktikaf itu berkaitan dengan membantu hajat saudaranya. Iya. Ya, walaupun membantu hajat saudaranya itu bisa memasukkan kebahagiaan, tapi dia lebih spesifik. Tidak sekedar memasukkan kebahagiaan. Nah, itu yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Nah, apakah ada hadisnya demikian? Hadisnya ada. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Tetapi Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya hadis yang lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdurrahman ibn Qais Ad-Dabbi. Abdurrahman ibn Qais Ad-Dabbi ini adalah seorang rawi yang sangat lemah, sangat mungkar. Bahkan sebagian para ulama mengatakan dia suka meriwayatkan hadis-hadis palsu. Oleh karena itu, pertama, hadis ini adalah hadis yang lemah. Ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan, tapi juga jalurnya adalah jalur yang lemah. Sehingga wallahu a'lam, kesimpulannya hadis tadi yang pergi bersama saudaranya yang memenuhi hajatnya lebih saya cintai daripada iktikaf 1 bulan, maka hadisnya adalah hadis yang lemah, sehingga kita tidak bisa mengatakan membantu saudara itu lebih besar pahalanya daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Tapi jelas membantu saudara itu pahalanya besar. Jelas pahalanya besar. Tapi berapa kadar pahalanya tidak disebutkan, tapi disebutkan dalam hadis secara umum. Man nafasa an muslim kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meringankan beban seorang muslim, maka Allah akan ringankan bebannya di dunia, bebannya di akhirat. Dia meringankan beban di dunia, Allah ringankan bebannya di akhirat. Maka tentu pahalanya besar. Tapi seberapa kadar pahalanya itu wallahu a'lam. Adapun hadis yang menyebutkan secara spesifik lebih utama daripada iktikaf, hadisnya adalah hadis yang lemah. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya Ustaz ya. Tadi itu hadis yang lemah ya Ustaz ya, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari telepon. Ya, kita coba sapa ya pemirsa yang telepon, dari Ibu Misreni di Kota Lampung. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Misreni silakan disampaikan pertanyaannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
Halo, nggak nyambung Ustaz. Oh nyambung. Ibu Musnah ini dengar nggak suara saya? nyambung di sini. Silakan Ibu sampaikan saja pertanyaannya. Kami sudah dengar suara Ibu. Silakan Ibu. Halo? Oh ya. Ya. Ini Ustaz, saya kan anak saya kan di pondok, dan itu di pondok itu ada itu anak asuh gitu ya Ustaz, dan program anak asuh itu kan bersama-sama gitu. Nah saya itu ikut andil gitu ya, tapi saya kan nggak izin sama suami karena suami sama saya itu kan cara berpikirnya itu beda gitu ya Ustaz. Tapi kan saya juga ikut dalam mencari nafkah itu, saya ikut Ustadz, seperti saya jualan keliling gitu. Nah itu gimana itu ya Ustadz, itu diperbolehkan apa enggak, karena itu di luar pengetahuan suami saya. Nah itu mohon tausiahnya Ustadz. Itu aja, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Jazakumullah khairan atas pertanyaan. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan, beliau ikut program anak asuh di pondok pesantren, maksudnya membantu anak-anak yang tidak mampu. Iya. Tapi tanpa izin suami atau suami tidak tahu. Kenapa? Karena kata beliau berbeda pandangan tentang masalah ini. Pertama ya, pada asalnya seorang istri ketika dia mengeluarkan uangnya apapun, pada asalnya dia sampaikan kepada suaminya, dia beritahukan kepada suaminya, dan dia minta izin kepada suaminya walaupun itu uangnya sendiri. Maka pada asalnya dia sampaikan kepada suaminya. Karena itu bentuk seorang istri memuliakan suami. Bentuk dia menjadikan suami tersebut sebagai pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Ustadz, misalnya suami saya tidak mau saya menjadi ikut serta dalam orang tua asuh. Maka Anda lihat hujahnya, apakah hujahnya kuat atau tidak. Walaupun secara syariat kalau itu uang Anda, kemana saja Anda sedekahkan boleh. Ya, suami tidak berhak melarang dalam masalah ini. Tapi dari bagian adab Anda minta izin. Dari bagian adab memuliakan suami karena Anda adalah istrinya, maka Anda minta izin. Kalau seandainya dia melarang dan Anda lihat alasannya tidak kuat, sedangkan yang Anda bantu ini sangat membutuhkan dan Anda berharap pahala nanti ke depannya, maka ini nanti lain hal. Ini permasalahan lain hal. Bisa saja Anda bersedekah dalam masalah ini walaupun suami yang melarang, selama itu uang Anda. Tapi setidaknya adalah Anda minta izin, memberitahukan kepada suami. Kalau hujahnya kuat melarang, maka kenapa tidak diterima? Tapi kalau seandainya Anda lihat emang suami bakhil, tidak mau, misalnya tidak mau keluar uang, dan sedang saya butuh pahala Ustaz, maka saya ingin investasi pahala untuk anak-anak ini, maka sebetulnya tidak mengapa ya kalau itu uang adalah uang kita sendiri. Tapi etikanya adalah minta izin kepada suami, menginformasikan, ini bentuk kita memuliakan suami, semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu ya jawaban dari antum. Kemudian Ibu Misrini semoga bisa paham ya Bu ya. Itu jawabannya seperti itu ya. Jadi ada komunikasi lah kepada suami ya, sebagai bentuk, atau Ustaz Haikal tadi, bentuk adab kepada pemimpin ya, suami pemimpin istri ya. Dan ini ada telepon masuk lagi dari Bapak Bustanudin di Solok ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya, assalamualaikum. Bapak punya ini habis ya? Ya. Masalahnya. Silakan Bapak Bustanudin disampaikan pertanyaannya. Halo. Halo ya juga. Halo. Silakan. Ya halo. 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 Ya. Halo. Silakan Bapak disampaikan pertanyaannya. Silakan. Halo. Halo Pak. Iya. Kami sudah dengar suara Bapak. Halo. Ya, silakan Pak disampaikan pertanyaannya. Begini Ustaz. Kalau orang yang mendapat penyakit yang komplikasi Ustaz, kemudian diceritakan kepada orang lain, baik ditanya maupun tidak ditanya, apakah menghilangkan pahala sakit itu Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya kita berdoa dengan doa yang awalnya Allahumma ini, lalu kita ganti Allahumma ini itu dengan Allahumma innana, Allahumma inna na'udzubika, gitu Ustaz. Ke ujungnya kita kena kurang ilmu, tak bisa merubah dhamir yang ke ujung doa-doa itu Ustaz. Apakah boleh begitu Ustaz? Mohon penjelasannya.
Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bustanuddin. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa Feti. Tafadhol Ustaz, yang pertama tadi tentang sakit. Atas jawabannya. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan kalau seandainya orang terkena penyakit komplikasi, kemudian dia menceritakan kepada orang, apakah menghilangkan pahalanya? Nah, Jawabannya adalah menceritakan penyakit, maka ini tidak mengapa. Menceritakan penyakit ini tidak mengapa. Nabi SAW pernah menceritakan penyakit. Beliau pernah menyebutkan beliau sedang sakit, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah datang kepada Nabi menyebutkan dia sakit. Artinya menceritakan penyakit tidak menafikan bentuk ketidaksabaran. Iya. Menceritakan penyakit banyak sebabnya. Ada orang menceritakan penyakit agar dia pengen minta pendapat orang tersebut apa yang harus dia lakukan. Ada orang menceritakan penyakit agar orang tersebut mendoakan dia, maka ini tidak ada masalah. Ada orang menceritakan penyakit agar orang itu berbagi pengalaman, sharing kepada dia, siapa tahu ada obat alternatif penyembuhan. Iya. Ada orang menceritakan banyak hal, orang menceritakan penyakit. Yang dilarang itu menceritakan penyakit dalam bentuk tasyakki, mencela takdir Allah, tidak terima takdir Allah. Itu yang dilarang. Anda menceritakan penyakit dalam bentuk protes terhadap takdir Allah, itu yang dilarang. Tapi kalau Anda menceritakan penyakit dengan tujuan mubah, ataupun tujuan yang lebih baik dari itu semua, maka tidak mengapa. Itu tidak dilarang. Dan itu tidak menghilangkan pahala kesabaran seseorang. Kalau kita punya penyakit, Ustadz, afdalnya itu kita diam-diam saja atau kita kasih tahu orang? Kasih tahu orang. Kalau Anda kena sakit, kasih tahu orang. Ketujuannya apa? Agar banyak orang muslimin mendoakan Anda. Dan insya Allah ada doa-doa kaum muslimin itu yang mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Iya, seorang itu butuh doa saudaranya sesama muslim. Dan Anda harus yakin bahwasanya doa orang muslim itu ada yang mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Anda punya anak yang sakit, misalnya sakit berat, orang tua sakit misalnya, Anda nggak ada masalah di grup misalnya, tolong doakan orang tua saya lagi sakit, apa, nggak ada masalah. Siapa tahu ada di teman-teman Anda itu, kalau dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin itu, ya. Orang mukmin itu pasti ada yang baik, ada doanya yang mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jadi menceritakan penyakit itu dalam rangka tidak menerima takdir, bukan dalam rangka mencela takdir, ya, maka tidak ada masalah. Yang dilarang itu kalau dalam rangka kita protes terhadap takdir, berkeluh kesah, nah itu yang dilarang. Yeah. Yang kedua, beliau mengganti domir Allahumma inni diganti dengan Allahumma inna misalnya. Yeah. Kata beliau tadi. Yeah. Allahumma inna misalnya. Kemudian kata beliau, dan ada beberapa domir yang juga salah digantinya. Gitu. Yeah. Apakah itu boleh? Apa tidak? Maka kalau kita nggak bisa mengganti domir, ya tetap saja sesuai dengan yang Anda hafal. Sesuai dengan Anda hafal. Karena kalau Anda ganti-ganti, Anda tidak bisa mengganti semuanya, repot nanti. Baik, kalau dulu tidak tahu saat apa dapat pahala. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya tidak, ini bukan seperti soal ujian, ya, soal ujian nahwu. Salah domirnya dapatnya 0. Kalau berdoa juga salah domirnya 0 misalnya. Dapatnya 0, tidak. Berdoa tidak seperti kita ujian di dalam pelajaran nahwu dan semisalnya. Kalau dia salah, dia keliru, maka insya Allah dapat pahala. Doanya diijabah, Allah mengerti apa yang dia minta. Tetapi kalau kita salah dalam aturannya, lebih baik jangan diubah-ubah. Jangan diubah-ubah, karena itu lebih bagus, lebih baik, sehingga doanya indah didengarnya, semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, tidak seperti ujian nahwu, ya Ustaz, ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah seperti itu, ya. Tadi yang bertanya Bapak Bustanuddin, dan ini sudah ada penelpon baru lagi yang masuk dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Ya, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz,
tentang zikir setelah sholat dengan bilangan tasbih 11, tahmid 11, dan takbir 11. Apakah ini sahih, Ustaz? Terus pertanyaan yang keduanya, apa solusinya jika dalam membaca zikir muqayyad sering ragu atau lupa jumlah bilangannya, Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah zikir subhanallah alhamdulillah akbar 11. Jadi membaca tasbih dan membaca tahmid dan takbir dan tahlil la ilaha illallah itu ada beberapa cara emang. Pertama, kita bertasbihnya 33 kali, bertahmidnya 33 kali, bertakbirnya 33 kali, kemudian pas 100-nya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mengucapkan tasbihnya 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbarnya 34 kali, yang mana totalnya adalah 100. Yang ketiga adalah kita mengucapkan tasbihnya 25 kali, tahmidnya 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, dan tahlilnya la ilaha illallahnya 25 kali. Yang mana totalnya adalah 100. Kemudian yang keempat adalah kita membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbarnya 10 kali. Yang mana totalnya adalah 30. Nah, adapun yang membaca 11 kali, ya, membaca 11 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, saya tidak tahu. Ya, setahu saya ada 4 model ini saja. Sebagian menyebutkan 5. Tapi yang masyhur ada 4. Adapun penyebutan 11 dalam subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dibaca setelah habis salat, saya tidak tahu ada hadisnya. Karena yang disebutkan oleh para ulama cuma 4 atau 5 saja. Ya. Yang 4 itu adalah membacanya 10. Adapun 11 saya belum pernah membaca hadisnya, ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian Zikir yang kedua, sering lupa. Kenapa? Zikir muqayyad yang sering lupa, bagaimana cara mengatasinya? Ya, zikir yang kita lupa, ya, zikir-zikir yang kita lupa, kelewatan, misalnya zikir pagi misalnya. Ya. Zikir pagi itu muqayyad, lupa kita, baru ingat di waktu sore, maka boleh dibaca. Yang kelupaan tadi boleh dibaca di waktu sore, di zikir pagi tadi. Ya. Sebab itu pula zikir sore kelupaan misalnya boleh dibaca di waktu tengah malam misalnya. Maka tidak mengapa. Nah, tetapi kadang ada sebagian zikir itu kalau sudah lewat waktunya tidak bisa diqadha. Oh. Seperti apa, Ustaz? Seperti misalnya zikir setelah salat. Zikir setelah salat itu waktunya sampai masuk salat berikutnya. Contoh misalnya salat zuhur. Kelupaan tadi saya baca zikir salat zuhur karena tergesa-gesa ke kantor. Kemudian saya baru ingat setelah asar. Boleh nggak saya qadha zikir zuhur tadi? Tidak boleh. Sudah hilang waktunya. Tapi kalau masih belum masuk waktu asar, boleh saya baca zikir tersebut. Jadi ada sebagian zikir itu yang disebutkan oleh para ulama diqadha, bisa diganti. Ada sebagian zikir itu tidak bisa diganti kalau hilang waktunya. Ya. Dan asalnya zikir itu kalau hilang waktunya tidak bisa diganti diqadha. Kecuali ada beberapa nas dari hadis Nabi atau ada kesepakatan para ulama bahwa ini bisa diqadha, baru dia diqadha. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu, Ustaz, ya. Jadi ada waktu zikir yang bisa diqadha dan ada yang tidak bisa diganti karena sudah lewat waktunya. Dan ini telepon dari Saudara Bani, ya, Torani ini di Sumatera Utara, ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bapak Bani. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya, Bapak. Ya, pertanyaannya begini, Ustadz. Teman saya ada menikah dengan seorang wanita. Kemudian mereka bercerai tanpa anak. Kemudian si wanita ini menikah lagi dengan lelaki lain.
dan dikaruniai satu orang anak perempuan. Yang jadi pertanyaan, anak perempuan ini apakah mahram dengan suami pertama dari ibunya, Ustadz? Itu aja pertanyaannya, Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya. Ya, paham. Ya. Ya. Beliau menanyakan tentang masalah seorang wanita menikah dengan laki-laki. Ya. Kemudian laki-laki ini cerai dengan wanita ini. Ya. Ya. Kemudian wanita ini nikah lagi dengan laki-laki lain. Ya. Ya, dengan laki-laki lain. Kemudian dia mendapat anak dari laki-laki lain ini. Ya. Pertanyaannya, ya, apakah ya anak perempuan ini yang dapat dari laki-laki lain ini mahram dengan mantan suami sang ibu ini? Itu pertanyaan dia. Ya. Ya. Ya, apakah dia mahram ataukah bukan, ya. Ya. Ketika maka jawabannya wallahu alam tidak, ya, bukan mahram. Ya, dia bukan mahram. Ya, mantan suami ibunya tersebut, ya, bukan mahram, ya, kecuali kata para ulama rahimallahu taala bahwasanya kalau sudah digauli, ya, ibunya itu sudah digauli, ya, Allah katakan ini disebut dengan istilahnya, ya, anak tiri, ya, seorang istri, ya, anak tiri dari seorang istri. Jadi kalau ibunya itu sudah digauli, waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Jadi kalau seandainya ibu tirinya itu istri tersebut sudah digauli oleh suami yang pertama, kemudian dia cerai, ya, wallahu alam zahirnya dia kena kemahraman, ya, kena kemahraman. Tapi kalau dia belum digauli kemudian dia cerai, maka dia tidak mahram, ya, dia tidak mahram, ya. Jadi yang menentukan ini dia digauli ataukah sudah, ya. Wanita ini sudah digauli apa belum. Jadi kalau mantan istri tersebut sudah digauli, ya, maka dia jadi mahram, ya. Tapi kalau dia belum pernah digauli oleh lakinya nikah, kemudian tidak disentuh, kemudian bercerai, maka ini tidak dikatakan mahram insyaallah. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya Ustaz ya. Jadi yang bertanya Bapak Bani di Sumatera Utara, seperti itu jawaban dari Ustaz Haikal ya. Jadi bukan mahramnya. Dan kemudian pertanyaan berikut datang dari ya, oke. Semoga bisa satu lagi pertanyaan ini, nasihat berupa nasihat insyaallah dari Firda Murti Ustaz, dari Firda Murti di Sumatera Selatan. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Haikal, izin bertanya Ustaz. Ustaz, apakah saya boleh merasa kecewa dengan takdir yang Allah tetapkan? Jazakallahu khairan. Seorang wanita. Apakah saya boleh kecewa dengan takdir yang Allah tetapkan? Oh iya. Taib. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Tidak boleh kita kecewa dengan takdir yang Allah tetapkan. Allah mencarikan takdir yang terbaik untuk kita. Allah tidak mungkin salah dalam memilihkan takdir untuk kita. Kenapa? Karena Allah itu zat yang maha baik, Tuhan yang maha penyayang. Maka pastilah dia akan memilihkan takdir yang terbaik untuk kita. Walaupun akhirnya tidak baik, tapi itu adalah pilihan yang paling baik yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Makanya kalau takdir apa saja menimpa Anda, yakini itu pilihan yang paling baik yang Allah pilihkan untuk Anda. Ya, tidak ada pilihan yang lebih baik daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman itu bahagia dengan pilihan Allah. Maka kita tidak tahu kenapa Allah uji kita semacam ini. Yang tahu rahasianya adalah Allah. Tapi kita bisa memastikan apa yang Allah pilihkan itu pasti baik. Bisa kita pastikan itu. Apa yang Allah pilihkan itu pasti baik, gak mungkin tidak baik, ya. Dan itu kalau ada pilihan yang paling baik, maka pilihan Allah itu yang paling baik dari pilihan yang ada. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu. Jadi tidak boleh Ustaz, ini takdir yang kita jalani adalah lagi yang terbaik ya Ustaz ya. Ini adalah yang terbaik ya di kita ya masing-masing ya, barakallahu fikum. Seperti itu ya. Ya maklum deh, siapa perempuan. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Enggak perempuan enggak laki masalah itu ya Ustaz. Enggak perempuan enggak laki Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban Antun kepada Ibu Fitria tadi mentuntaskan acara kita di pagi hari ini sementara insyaallah seperti itu. Semoga Allah sambung lagi di pekan depan. Ya Allah, Ustaz, bolehkah kami tutup acara ini?
Silahkan. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan atas semua nasihat dan fatwa yang sudah diaturkan kepada kita semua di sini bersama Farmisa. Pemirsa Fatwa TV. Nah, selesai nih ya saat pagi ini. Semoga Allah sambung lagi di pekan depan ya, di hari yang sama, jam yang sama, Ustadz yang sama insyaallah. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.